Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian pemirsa dalam program Cahaya Kasih yang diberkati oleh Tuhan, pemirsa Jaya TV, dimanapun saudara berada, salam sejahtera untuk kita. Kita berjumpa kembali dalam siaran program Cahaya Kasih. Saya Pendeta John Baransano, staf Sinode GKI di Tanah Papua akan membawa kita dalam beberapa waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita datang membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa mengawali pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih berkat yang Tuhan Engkau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, ketika kami ada dalam program Cahaya Kasih bersama dengan penyiaran Cahaya Jaya TV Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan berkati siaran ini, liputan ini Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, firman Tuhan ini mendapat tempat dalam seluruh hidup kami. Berbicara bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, siaran program Cahaya Kasih yang dikasihi Tuhan, bagian pembacaan firman Tuhan di hari ini yang saya angkat dan saya pilih untuk kita renungkan bersama terambil dari dalam Injil Matius pasal 26 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-56. Pembacaan firman Tuhan dari dalam Injil Matius pasal 26 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-56. Saya baca untuk pemirsa dimanapun saudara berada. Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ataukah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama dalam program Cahaya Kasih. Saya hendak membawa kita dalam sebuah tema, yaitu ciuman pengkhianatan. Tema ini kita renungkan sebagai sebuah catatan, ciuman pengkhianatan. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus dalam keteladanannya
Yesus dalam teladan yang Ia berikan kepada setiap kita selaku orang percaya. Peristiwa penangkapan Yesus dicatat oleh Injil Matius secara lengkap. Dalam peristiwa penangkapan Yesus itu dijelaskan Yudas mengambil peran, seorang murid yang dipercaya oleh Yesus sebagai seorang bendahara ketika Yesus melakukan pekerjaan pelayanan. Yudas yang juga adalah bendahara pemegang keuangan dari 12 murid, dia adalah murid yang dipercaya untuk mengatur segala sesuatu. Saudara dan saya juga belajar bagaimana Yesus memberi nilai dengan memanggil Yudas sebagai teman atau sahabat. Apa makna dari perkataan-perkataan Yesus sehingga Ia memanggil Yudas yang mengkhianati Dia dengan berkata, "Apa maksudmu, teman?" Kalau kita baca teks ini secara baik, kita berjumpa dengan berbagai drama kehidupan yang ditampilkan oleh pembacaan kita. Yesus sendiri mengungkapkan beberapa bagian penting. Ketika Simon Petrus mengambil pedang dan menghunus pedang, kita tahu dalam Injil Yohanes pasal 18, dia menjelaskan bagaimana Simon Petrus menghunus pedang, kemudian memotong telinga dari imam besar, yaitu Malkus. Ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus kemudian menegur Simon Petrus. Dia berkata bahwa siapa yang bermain dengan pedang, dia akan mati dengan pedang. Siapa yang menghunus pedang, dia akan mati karena pedang. Pernyataan-pernyataan Yesus ini mau mengingatkan kita bahwa apa yang Yesus katakan adalah sebuah nubuatan besar. Saya dan pemirsa dimanapun kita berada, ketika kita belajar tentang berbagai nubuatan besar, Yesaya juga berbicara tentang siapakah Yesus. Dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 dan seterusnya, itu mau mengingatkan kita bahwa nubuatan tentang penderitaan Yesus itu sudah dinyatakan oleh para nabi. Bahwa peristiwa penangkapan, penganiayaan, bahkan penyaliban Yesus itu terjadi dalam rancangan dan rencana Allah. Kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan kepada kita, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Penderitaan, penangkapan Yesus, penyaliban Yesus mempunyai makna yang besar dalam sebuah tulisan. Ya, saya katakan bahwa penderitaan Yesus itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Bilur dan darah Yesus itu membebaskan kita dari rasa takut. Bilur dan darah Yesus itu menjadi jaminan dalam keselamatan kita. Kalau saya dan para pendengar, pemirsa dimanapun kita berada, ketika kita membaca tentang kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan tentang kekudusan dan kasih persaudaraan. Yesus yang mati bagi kita, dia memberikan jaminan bagi kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 di sana dikatakan kepada kita, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba Allah, yang tak bernoda dan tak bercacat." Yesus mau mengingatkan saya dan saudara bahwa dia mati untuk kita. Bilur dan darahnya itu menyelamatkan kita. Bilur dan darahnya itu membebaskan kita. Penangkapan Yesus
yang dilakukan oleh Yudas dengan sebuah ciuman. Itu mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa terkadang pengkhianatan itu bisa terjadi karena kedudukan, karena uang, karena jabatan dan lain sebagainya. Satu hal yang kita pelajari dari teks bacaan kita dalam Injil Matius 26 ayat 47 dan seterusnya, mau mengingatkan saya dan pendengar dimanapun saudara berada, bahwa Yesus memberi nilai pengajaran. Yang pertama, dia memanggil Yudas sebagai teman. Yang kedua, dia sedang mengingatkan Simon Petrus yang tampil di depan Yesus yang berkata bahwa kami tidak akan meninggalkan engkau. Tapi dalam perjalanan mereka, Simon Petrus dan murid-murid itu lari meninggalkan engkau. Petrus menunjukkan sebuah sikap yang betul keras di depan Yesus ketika dia mencabut dan menghunus pedang. Dia mengambil sebuah tindakan pembelaan diri terhadap Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan? Sarungkan pedangmu itu. Kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kita belajar dalam berbagai hal bahwa betapa penting kita hidup untuk menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang. Kita belajar bagaimana Simon Petrus yang pernah mengaku bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yesus kemudian berkata dengan tegas, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkali aku sebanyak 3 kali. Apa maksud perkataan Yesus? Terkadang dalam kehidupan kita juga sering berjanji untuk setia. Dalam kehidupan kita belajar tentang bagaimana kehidupan itu harus kita jalani. Terkadang kalau kita bicara tentang janji kita, tentang kehidupan kita juga bisa melihat bahwa apa yang kita jalani dalam hidup kita menyakiti orang lain, kita bertindak secara arogan, sikap-sikap kita yang tidak memuliakan Tuhan, itu sering kita tampilkan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ketika kita ada dalam minggu-minggu sengsara? Kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah teguran. Yesus memanggil Yudas sebagai teman. Walaupun Yesus tahu Yudas datang untuk mengkhianati dia, tetapi Yesus dengan terbuka dia memanggil Yudas sebagai seorang teman dan sahabat. Itu perkataan yang luar biasa. Saya percaya siapapun juga kita, ketika kita disakiti, ketika kita diperlakukan secara tidak adil, kita tentu akan bersikap seperti Yudas. Kita bisa saja bersikap untuk mengkhianati. Tapi Yesus dalam pengkhianatan sekalipun, dia tetap berkata, teman dan sahabat. Kita sebagai orang percaya dalam seluruh kehidupan kita, terkadang kita juga diingatkan. Dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita sedang diingatkan bahwa hal mengikut Yesus itu harus total dalam seluruh kehidupan kita. Mengikut Yesus berarti sebuah penyerahan diri secara mutlak dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus berarti kita memberi diri kita sepenuhnya kepada Yesus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Kerendahan diri dari Yesus itu juga jika kita membaca dan kita renungkan bersama di dalam perjanjian surat yang ditulis oleh Petrus. Dia katakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang pertama, dia katakan, penderitaan dan keteladanan Kristus itu juga harus menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Keteladanan dan penderitaan Yesus itu juga harus menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Dimaksudkan bahwa apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, kita harus memberi
diri kita. Kita harus yakin bahwa kita juga menjalani seperti Yesus jalani. Pemirsa program Cahaya Kasih yang dikasihi Tuhan, Cahaya TV. Saya mau mengajak kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Injil Matius pasal 26 kita belajar bagaimana keteladanan Yesus. Ketika dia ditangkap, Yesus juga berkata, ia sanggup untuk berseru kepada Bapa. Dan Bapa bisa memberi banyak bala tentara untuk datang menolong dia. Tapi dia membiarkan itu. Saudara tahu dalam teks Matius 26 mau menjelaskan bahwa ada 6.000 pasukan yang dikerahkan untuk menangkap Yesus. Dan Yesus berkata dalam pembacaan, dia katakan, saya juga bisa memanggil 12 bala tentara pasukan surga untuk menolong dia jika dia menghendaki. Yesus memiliki kuasa dalam seluruh kehidupannya. Dan kuasa itu menjadi bagian dalam hidup kita. Berkat dan kuasa itu menjadi bagian dalam seluruh hidup kita. Bagian firman Tuhan di hari ini mau mengingatkan saya dan pemirsa dimanapun pemirsa berada. Bahwa mari kita menyerahkan diri penuh kepada Tuhan. Mari kita bawa setiap beban pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita jalani dengan selalu percaya bahwa kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan itu akan berlaku dalam hidup kita. Ada beberapa bagian penting dari firman Tuhan yang hendak kita belajar. Yang pertama, Yesus menyerahkan dirinya dan mengikuti kehendak Bapa. Itu yang dilakukan dalam pembacaan ini. Yang kedua, Yesus tidak menentang Yudas, tetapi Yesus dengan perkataan yang bersahabat dia berkata, teman. Dia menyapa dan dia membiarkan dirinya ditangkap. Dalam situasi yang sulit sekalipun, Yesus tampil dan menyatakan dalam penangkapan dirinya dia tetap memanggil Yudas sebagai sahabat dan teman. Yang berikut, kita juga belajar dari sikap Yesus untuk tidak membiarkan kekerasan itu terjadi dalam segala hal. Dalam proses yang sulit sekalipun, Yesus menegur Simon Petrus untuk berkata, sarungkan pedangmu. Ini bagian yang luar biasa yang harus kita ikuti. Yudas yang karena 30 keping perak, dia menjual Yesus. Kadang kita juga belajar, karena kehidupan, karena jabatan, karena kedudukan, sering kita jatuh karena masalah keuangan. Saudara dan saya sedang diingatkan bahwa betapa penting kita hidup untuk selalu mengandalkan Tuhan. Betapa penting hidup dan tidak mementingkan segala sesuatu, baik itu materi, keuangan, jabatan, dan kedudukan. Tapi bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Sikap yang ditunjukkan dalam pembacaan kita hendak mengantar kita, hendak membawa kita bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini hendak kita bawa dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Bagaimana kita belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan. Yesaya pasal 2 ayatnya yang ke-22. Yesaya pernah berkata, jangan berharap kepada manusia sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Saudara dan saya harus datang pada Tuhan. Harus memberi diri dan hidup kita pada Tuhan setiap saat. Kita harus terus datang pada Tuhan. Bagian firman Tuhan di hari ini mau mengajak saya dan saudara bahwa betapa penting kita hidup dan mengasihi Tuhan. Pengkhianatan yang sering terjadi dalam hidup kita, mari kita tinggalkan. Mari kita belajar dari keteladanan Yesus. Mari kita memberi diri untuk selalu hidup dan percaya di dalam namanya. Biarlah firman Tuhan di hari ini dalam masa-masa sengsara mau memberkati saudara dan saya untuk selalu tetap percaya di dalam namanya. Tuhan memberkati kita
dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Ketika kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika kami boleh mendengar tentang ciuman pengkhianatan. Ajar kami untuk tidak berlaku seperti Yudas. Ajar kami untuk selalu percaya di dalam berbagai keadaan dan situasi. Tuhan, berkati kami lewat program Cahaya Kasih. Biarlah lewat firman Tuhan kami diberkati dimanapun kami berada. Firman-Mu menjadi bagian dalam seluruh hidup kami. Berkati Jaya TV dalam liputan program Cahaya Kasih. Berkati siaran ini untuk menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Jaya TV, program Cahaya Kasih, dimanapun saudara berada, sampai bertemu dalam program atau episode berikutnya. Shalom.